Sobat, tahukah kamu? Iblis bisa menipu kita bukan lewat hal besar, tapi lewat sesuatu yang terlihat benar, bahkan penuh kasih. Namun, ada satu hal yang membuat kita bisa membedakan mana kebenaran dan mana tipuan rohani. Sebuah fondasi yang tidak bisa dipalsukan. Bayangkan gereja sebagai kapal besar di tengah badai. Ombak doktrin menghantam dari segala arah dan kabut ilusi menutupi arah kompas iman. Jika kita hanya berpegang pada satu tali, misalnya hanya membaca kitab suci saja, kapal iman kita akan terbalik. Gereja Katolik tidak pernah goyah selama 2000 tahun karena berdiri di atas 3 pilar kebenaran yang dijamin langsung oleh Kristus. Apa sebenarnya 3 pilar itu? Dan mengapa jika satu pilar hilang, iman kita bisa perlahan hancur? Mari kita bedah tuntas 3 pilar ini di segmen selanjutnya. Halo, salve Sobat Pena Katolik. Sobat, di video kali ini kita akan membongkar sistem navigasi iman yang dijamin langsung oleh Kristus. Sebuah panduan yang menjaga kita agar tidak tersesat di tengah lautan kebingungan rohani. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita mulai dari satu pertanyaan mendasar. Apa itu kebenaran? Secara umum, kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dengan kenyataan, seperti bumi itu bulat atau api itu panas. Itu adalah kebenaran yang bisa diuji oleh sains. Namun, kebenaran iman yang kita pegang melampaui akal budi, karena kebenaran ini diwahyukan oleh Allah sendiri. Kebenaran sejati bukan sekedar ide, melainkan pribadi yang hidup, Kristus itu sendiri. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Maka, kebenaran gereja bukan teori, tetapi kenyataan ilahi yang diwahyukan oleh Allah untuk menuntun kita kepada keselamatan. Dan untuk menjaga kebenaran yang mutlak ini, Allah memberikan kepada gereja 3 pilar penopang. Bayangkan sebuah kursi berkaki 3. Selama ketiganya tegak, kursi itu kokoh. Tetapi begitu satu kaki hilang, kursi itu tidak hanya goyah, ia pasti roboh. Begitu pula dengan iman kita. 3 pilar itu adalah kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja, wewenang mengajar gereja. Ingatlah, tidak ada satupun yang bisa berdiri sendiri. Katekismus Gereja Katolik nomor 80 berkata, keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama. Keduanya adalah dua sayap wahyu Allah, tempat kebenaran terbang dengan seimbang. Yang pertama, kitab suci, firman Allah yang tertulis, diilhamkan oleh Roh Kudus dan ditulis melalui tangan manusia. Dalam 2 Timotius bab 3 ayat 16 ditegaskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah berguna untuk mengajar dan menuntun. Namun persoalannya, banyak orang yang percaya bahwa kitab suci adalah satu-satunya sumber kebenaran. Pertanyaannya, apakah kitab suci sendiri mengajarkan bahwa kita hanya perlu berpegang pada dirinya saja? Yang kedua, tradisi suci. Tradisi suci adalah seluruh pengajaran Yesus dan para rasul yang diwariskan secara hidup, bahkan sebelum Injil itu sendiri ditulis. Tradisi bukanlah adat istiadat kuno, melainkan pewartaan yang hidup di dalam gereja. Kitab suci sendiri menegaskan hal ini. Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Mengapa tradisi ini krusial? Karena tanpa tradisi,
kita kehilangan kunci penafsiran kitab suci yang benar. Bahkan kitab suci sendiri memperingatkan akan bahaya ini. Dalam 2 Petrus bab 3 ayat 15 hingga 16 tertulis bahwa Rasul Petrus mengingatkan tulisan-tulisan Paulus ada yang sulit difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Perhatikan sobat, Rasul Petrus, salah satu pilar utama gereja, mengingatkan bahwa membaca Alkitab tanpa pemahaman yang benar bisa membawa kita pada kebinasaan. Tanpa kunci tradisi ini, kita tidak hanya kehilangan makna sejati kitab suci, tetapi juga bisa salah mengenal Kristus itu sendiri. Bayangkan sobat, membaca ayat ini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Injil Matius bab 10 ayat 34. Bayangkan sobat, jika seseorang menafsirkan ini secara serampangan, ia bisa menganggap Yesus sebagai pembawa kekerasan. Padahal, melalui tradisi para rasul, kita tahu bahwa pedang yang dimaksud adalah perpecahan rohani antara mereka yang memilih iman dan yang menolaknya. Tanpa kunci tradisi ini, kita tidak hanya kehilangan makna sejati kitab suci, tetapi juga bisa salah mengenal Kristus sendiri. Inilah bahayanya jika kita hanya terbang dengan satu sayap. Jika kitab suci dan tradisi adalah dua sayap wahyu, lalu siapa yang menjaga kedua sayap ini agar tetap seimbang dan terbang di jalur yang benar? Jawabannya ada pada pilar ketiga, magisterium, wewenang mengajar gereja yang dijamin oleh Roh Kudus. Ingatlah, jika kursi berkaki 3 ini kehilangan satu kaki saja, iman kita bisa goyah dan kesesatan siap menunggu di ambang pintu. Mari kita bedah tuntas pilar ketiga ini di segmen selanjutnya. Sobat Pena Katolik, pernahkah kamu membayangkan gereja seperti pesawat besar yang sedang terbang di tengah badai? Dua sayapnya adalah kitab suci dan tradisi yang mengangkat kita menuju kebenaran. Tapi, tanpa kendali yang menjaga keseimbangannya, pesawat itu bisa terguling dan kita jatuh dalam kekacauan tafsiran. Lalu, siapa pilotnya? Siapa yang memastikan kita tetap berada di jalur yang benar? Meski angin ideologi dan kabut kebingungan rohani menghantam dari segala arah, dan Gereja Katolik tak pernah merahasiakan identitas pilot itu. Dialah pilar ketiga. Inilah pilar ketiga, magisterium atau wewenang mengajar gereja. Magisterium bukan lembaga yang menciptakan kebenaran baru. Ia adalah penjaga kebenaran lama yang telah dipercayakan Kristus kepada para rasul dan diteruskan tanpa putus hingga hari ini. Para paus dan uskup tidak berdiri di atas sabda Allah, mereka berdiri di bawahnya sebagai pelayan yang ditugaskan untuk menjaga agar iman kita tidak terkontaminasi oleh tafsiran yang salah. Katekismus menegaskan, tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, tugas magisterium bukan menambah wahyu, melainkan menafsir, melayani, dan melindungi harta iman agar gereja tetap setia kepada Kristus di setiap zaman. Otoritas ini bukan hasil rapat para manusia, bukan produk sejarah atau politik. Magisterium adalah mandat surgawi, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan darah Kristus sendiri. Ia menyerahkan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Sejak saat itu, otoritas ini mengalir dari para rasul kepada penerus mereka, para uskup dan paus, rantai emas yang tak pernah terputus. Melalui mereka, Kristus yang sama terus berbicara
terus mengajar, terus menuntun gerejanya sampai hari ini. Tapi, bahkan kitab suci sendiri mengajarkan perlunya bimbingan. Di Kisah Para Rasul, ada seorang sida-sida Ethiopia yang sedang membaca gulungan Nabi Yesaya. Ia rindu memahami sabda Allah, tapi hatinya bingung. Lalu datanglah Filipus, diutus oleh Roh Kudus. Ia bertanya, "Mengertikah engkau akan yang engkau baca itu?" Sida-sida itu menjawab, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku?" Sobat, sida-sida itu adalah kita semua. Kita bisa punya kitab suci di tangan, tapi tanpa pembimbing yang dijamin Kristus, kita bisa tersesat dalam lautan tafsir yang tak berujung. Dan disinilah magisterium hadir, bukan untuk membatasi kebebasan berpikir, tapi untuk menuntun kita agar tetap berada di dalam kebenaran yang menyelamatkan. Sekarang kursi 3 kaki itu berdiri sempurna. Kitab suci dan tradisi adalah dua harta wahyu, isi dari sabda Allah sendiri. Magisterium adalah penjaganya, sang penafsir yang dijamin Kristus agar kebenaran itu tetap murni. Inilah sebabnya gereja Katolik tetap kokoh, sementara dunia terus berubah. Karena tanpa magisterium, yang tersisa hanyalah ribuan tafsiran pribadi yang saling bertabrakan. Tapi dengan magisterium, gereja tidak berjalan dalam kabut, melainkan di bawah terang Kristus yang hidup, sang kebenaran itu sendiri. Sobat Pena Katolik, sekarang kursi 3 kaki itu berdiri sempurna. Kitab suci dan tradisi, harta dari wahyu ilahi, magisterium gereja, penjamin kebenaran. Inilah sebabnya gereja Katolik tetap kokoh, sementara ribuan tafsiran pribadi runtuh oleh waktunya. Karena fondasi kita dijamin bukan oleh manusia, tetapi oleh Kristus sendiri, sang kebenaran yang hidup. 2000 tahun yang lalu, kepada Petrus, Yesus membuat sebuah janji yang kekal. "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." 2000 tahun telah berlalu, badai dosa, politik, dan perpecahan datang silih berganti. Tapi gereja tetap berdiri, karena dijaga oleh janji Kristus yang tak dapat digoyahkan. Kita tidak berjalan dalam kabut, tetapi di bawah terang kebenaran yang dijamin oleh sang kepala gereja sendiri. Tapi sobat, perjalanan kita belum selesai. Sekarang kami ingin dengar pendapat sobat, topik mana yang paling ingin kamu dalami di video berikutnya. 1. Tafsiran. Bolehkah umat Katolik membaca dan menafsir Alkitab sendiri, mengingat diperlukan pembimbing dalam menafsir kitab suci? 2. Otoritas. Mengapa para uskup sekarang disebut penerusah para rasul? Apa jaminannya uskup-uskup dan paus adalah penerusnya yang sah? 3. Sejarah. Bagaimana gereja bertahan melewati masa-masa kelamnya? Bukankah dari awal berdirinya hingga saat ini penuh tantangan dan badai untuk meniadakan gereja Katolik? Tulis angka pilihan sobat di dalam kolom komentar. Dan jangan lupa tulis juga kenapa kamu pilih topik itu, biar kita bisa bahas sisi yang paling ingin kamu dalami. Karena dari sana, kami akan menentukan arah perjalanan kita berikutnya bersama-sama. Kalau hari ini imanmu terasa diteguhkan, mungkin Tuhan ingin memakai juga suaramu untuk meneguhkan yang lain. Bagikanlah video ini agar terang ini juga sampai kepada teman, keluarga, dan saudaramu. Dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan seri mendalam berikutnya dari channel Pena Katolik ini. Dan di video berikutnya, kita akan bongkar misteri yang selama ini disalahpahami banyak orang Katolik sendiri. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.